Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Para salikin rahimakumullah yang ada di pondok dan juga para muridin, para jamaah yang sedang mengikuti dalam Zoom, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para salikin rahimahullah, saya akan mengulang sedikit dari pengajian kita kitab Marokil Ubudiyah yang mu'alif pengarangnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menghubungkan antara syariat, thariqah, makrifat, hakikat. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung fasyari'atu dhahirul haqiqah. Syariat itu cangkangnya, luarnya dari hakikat. Jadi tidak mungkin seseorang bisa masuk sampai pada hakikat kalau syariatnya tidak kuat, atau sebaliknya, orang kalau hanya syariat belaka maka dia tidak sampai merasakan hakikat. Wal haqiqatu batinuha, dan hakikat itu intinya. Udkhulu bisilmi kafah, masuk Islam secara kafah itu ya syariatnya, ya thariqahnya, ya ma'rifatnya, ya hakikatnya. Wa huma mutalaziman makna, maka dengan demikian tanpa meninggalkan keduanya itu, memadukan antara menuju pada namanya hakikat, wahyal musammatu bisyari'ati wat thariqah. Tidak mungkin orang pada hakikat tidak melalui syariat wa thariqah, syariat dan bertarikat. Nah, kita bersyukur panjenengan semua sudah mengikuti tariqah. Berarti menjadi bagian dari upaya menyempurnakan keislaman kita. Fasyari'atu bila haqiqah atilah, orang yang syariat belaka itu atilah, itu adalah tidak tahu arah, ay khaliyatan minat thamarat, seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi kalau jenengan, ya aku yang penting syariat aja kok, sholat, puasa, tapi sholatnya, puasanya itu hanya syariat dan itu luaran, tidak sampai pada substansi. Itu seperti adalah khaliyatun minat thamarah, yaitu kosong tanpa ada buah. Wa haqiqatun bila syariah, tapi kalau orang itu hakikat saja syariatnya tidak, yaitu nanti hening ya ilmu kebatinan. Aku yang penting percaya Gusti Allah, urusan nggak nglakoni rapopo, yang penting aku Gusti Allah. Lah, itu juga salah. Itu apa? Batilah. Itu adalah batil, salah.
aila ghayatan la khairu fiha, maka dia akan sia-sia di dalam proses menuju Allah, wala hasilah laha, dan dia tidak akan ada hasilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dereng bertorikoh, yang tengdalem ya, ayo bertorikoh. Oke, torikoh. Mari kita lanjutkan ya, itu kemarin. Ya, nilalah topiknya sama persis dengan yang kita jalani sekarang. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fid darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imam Asy-Syafi'i as-syari'atu hiyal ahkamul lati kalfana biha Rasulullah sallallahu alaihi jalla. Menurut Imam Asy-Syafi'i, syariat adalah hukum yang kita bebankan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala minal wajibati wal mangdubat wa muharramat wa makruhat wa jais, wajib, sunnah, haram, makruh, boleh tidak, itu syariat, hukum yang penting kan dijalankan. Menjalankan hukum dengan hati, lakon hati, itu thariqah. Lakon syariah, lakon rasa, dzauq, itu adalah makrifat. Lakon yang tidak ada dirinya dan dirinya hanya tertuju kepada Allah, itu hakikat. Jadi syariat lakonnya badan, thariqah lakonnya hati, makrifat adalah lakonnya rasa, dan hakikat adalah meniadakan diri, artinya fana, tidak ada sesuatu kecuali Allah. Apa? La ilaha illa ma'buda illallah. La ilaha illa maqsuda illallah. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tuju. Wa la ilaha illa mahbuba illallah, dan tidak ada satupun yang kita cintai kepada Allah. Wa qila hiyal akhadhu bi dinillah ta'ala wal qiyamu bil amrin wan nahi, sedangkan syariat itu berpegang kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan thariqah at-thariqatu hiyal amalu bil wajibati wal mandubat, thariqah adalah mengamalkan dengan hatinya mengenai perkara yang makruh dan sunat tadi, wa tarkul lil manhiyat, dan meninggalkan segala yang dilarang, wa takhalli an fudulil mujabat, dan mengosongkan diri dari hal-hal yang mubah yang diperbolehkan. Dari orang yang sudah thariqat itu takhalli, kosong. Kalau Anda belum thariqah, itu masih melantur ke sana kemari. Tapi kalau sudah berthariqah, itu takhalli di awal, dikosongkan. Tidak ada diri kita kecuali Allah. Menuju satu tingkat takhalli. Takhalli adalah menyibukkan diri kita hanya ta'alluq, bergantung pada Allah. Baru setelah itu tajalli, yaitu bahasa Jawa ini pertelo ya. Pertelo itu jelas musyahadah bahwa kita ini kalau menyembah Allah, menyembah betul. Bukan fisiknya menyembah, sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Lah, kalau sudah seperti itu belum thariqah. Jadi demikian Bapak berkesalahan ya. Wal akhdhu bil ahwat, dan berpegang teguh dengan hati-hati. Kalau sudah pakai thariqah itu harus hati-hati, di dalam kesehariannya harus al-wara'. Wara' itu hati-hati. Ya ibu-ibu kalau pakai pakaian jangan yang ketat-ketat. Kelihatan yang melekitutnya itu tidak bagus. Yang lagi jangan jalan pakai celana pendek, lengan pendek, itu tidak wara'. Orang yang berthariqah sudah harus wara'. Wa bir riyadhah,
dan betul-betul riyadhah pada Allah, min syaharin dan melatih, wal ju'in lapar, wasumti dan banyak diam, sedikit bicara, bukan sedikit-sedikit bicara, sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Ya, itu orang yang riyadhah. Wal haqiqatu fahmu haqaiqin asya'i kasuhudil asma'i wasifati wasuhudil dzati. Ya. Sedangkan hakikat adalah memahami berbagai hakikat segala sesuatu, seperti menyaksikan sifat Allah, zat Allah, dan berbahagia asraril Quran, rahasia Quran, wa asraril man'i wal jawazi, rahasia-rahasia mengapa orang dilarang, wal jawazil ulumi, dan memeroleh ilmu ulumil ghaib, ilmu-ilmu yang ghaib. Orang kalau syariah biasanya intuisi, orang yang thariqah biasanya intuisinya kuat. Orang yang thariqah biasanya sudah mulai diajari, mulai merasakan mukasyafah. Mukasyafah itu mendindahkan, dibukakan hijab-hijab. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau lagi ditawajuin, ya doanya kan Allahumma, ya itu yang ditawajuin. Kalau saya yang menawajui adalah Allahumma syari al-hijabi, ya, minal qalbi murid binurid dzikir. Itu doa saya. Cuma ibu kan tidak tahu kan? Ya Allah, bukakan hijab murid saya ini dengan cahaya zikir. Panjenengan bacanya apa? Rabbana atmim lana nurona waghfir lana dzunubana innaka ala Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan, ya, nurona cahaya, waghfir lana, ya Allah ampuni dzunubana innaka ala kulli syai'in. Jadi kita belajar disempurnakan cahaya fil qalbi kita di dalam keseharian, sehingga kita sehari-hari itu adalah dijaga oleh cahaya Allah. Kalau tidak syariat, nggak ngerti gini nih. Kalau tidak ikut syariat, tidak ikut thariqah, ya udah seperti biasanya. Ya. Jadi wa asrarul Quran wal jawazil ulumil ghaib, dan mulai belajar diajari rasa hal-hal yang ilmu ghaib. Allati la taqsibu min muallimin wa innama tufhabu anillah, yang tidak diperoleh dari seorang guru. Artinya harus pakai guru, ya. Dari orang berthariqah pakai guru, dan sejujurnya hal itu hanyalah dapat dipahami, disempurnakan kalau kita itu dari Allah. Dan itu kan dalilnya ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wasilahnya itu guru. Ya, jenengan rumahnya tidak akan menyala kalau tidak ada kabel dari gardu dari pembangkit. Betul? Iya. Jenengan mau ambil air sumur di bawah, dulu pakai nimba. Kalau nggak pakai jenggotnya dulu, ya pakai gini dulu. Ya, ada timbangan gitu kan, zaman dulu waktu kecil. Setelah itu ada namanya kerean. Nah, kalau sekarang listrik, pakai mesin. Nah, itu wasilah. Tanpa wasilah maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu thariqah. Kama qala ta'ala ittaqullah yaj'al lakum furqanan, seperti yang disabdakan Allah, jika kamu bertakwa pada Allah niscaya engkau akan Allah akan memberimu furqan. Furqan itu kan pembeda. Artinya kita sudah mengerti mana yang baik, mana yang tidak, dan itu intuisi. Ai fahman fi qulubikum ta'khuduna an rabbikum min ghairi mu'allim, ya ini memahami di dalam hati kita semua
yang kita semua itu dibimbing oleh Allah tanpa melalui seorang guru pun tidak bisa. Wa qala ta'ala wattaqullah wa yu'allimukullah, dan bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Ini dalam suasana sulit, saya harus bersikap bagaimana. Nah itu kalau orang sudah ulumul ghaib, biasanya udah ada intuisi, oh jangan di situ. Kalau di situ bahaya. Itu biasanya Allah memberikan intuisi atau karomah-karomah sesaat. Kama qala Imam Malik, seperti yang disampaikan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alima warathahullah ilma ma lam ya'lam. Imam Malik 4 dari madhab, beliau mengatakan man amila bima alima, siapa saja yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan menganugerahkan kepadamu suatu ilmu yang tentang kamu belum ketahui. Nah, jadi orang yang thariqah itu hatinya disingkapkan, karena nafsunya dipendam, bukan dibunuh. Nafsu tidak bisa dibunuh, nafsunya dipendam, hatinya yang di depan, sehingga Allah sangat mudah memberikan ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Itu orang yang berthariqah. Maka Imam Malik mengatakan kal kalimatis syariah wat thariqah wal haqiqah, maka dengan demikian itulah faidah kita ikut syariat, thariqah wal haqiqah. Fa asyara biqaulihi alima illa syariah biqaulil amila illa thariqah, yang telah ia ketahui kepada syariat, dan dengan ucapan beliau mengamalkan at-thariqah. Syariat itu adalah dasarnya, thariqah itu mengamalkan dengan hati, biqaulihi dengan ucapan zikir-zikir, warathallahu ilma malam ya'lam ilal haqiqah, dan Allah akan menganugerahkan kepada kita ilmu tentang apa yang belum kita ketahui. Itu ilmu yang akan kita peroleh ketika berthariqah. Jadi pertanyaannya, kemarin ada yang tanya, saya mohon maaf, apakah Umar dan Utsman berthariqah? Gitu kan? Berthariqah. Ini dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan? Apakah 4 mazhab ini berthariqah? Berthariqah. Bukan berarti beliau ahli mazhab kemudian mengatakan dia tidak thariqah. Tidak, beliau berthariqah. Ini yang disampaikan oleh Imam Malik. Tanpa orang berthariqah, maka dia tidak sampai makrifat. Tanpa makrifat dia tidak sampai pada hakikat. Tapi beliau heavy ilmunya adalah ilmu manhaj, ilmu madhab. Tapi beliau mengamalkan thariqah. Loh Bapak Ibu sekalian, imam 4 saja berthariqah loh, panjenengan semua kok tidak berthariqah? Masyarakat umum itulah. Woi. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Donya tok ya sing ngunceki hatine sehingga lali berthariqah. Aduh, imam madhab aja berthariqah, khulafa ar-rasyidin berthariqah, lan jenengan aduh karo Rasulullah kok ndak gelem thariqah. Sing cedhek karo Gusti cedhek karo Rasulullah aja berthariqah. Sing ahli syariat aja berthariqah, jenengan kok tidak? Memang dunia mau kita bawa pulang nanti, mboten kan? Ayo bismillah thariqah. Ya, yang belum inilah subhanallah, astagfirullah. Moga-moga kita Allahumma futuhul qulub. Semoga Allah membukakan pintu hati panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan.
Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkam bidayatiha. Wala wusula, maka orang tidak akan sampai, artinya tidak wusul ilallah, tidak liqa'ilah, tidak yarjullah, tidak akan berjumpa dengan Allah. Laka bagi orang ayyus salik, wahai orang suluk, ila nihayah, kepada puncaknya ayil ibadah, puncaknya beribadah, illa ba'da ihkam, kecuali setelah mengerjakan sempurna tadi, ya, biqasdil hamzati ay isbah bidayatiha, kecuali dengan memulainya. Memulainya mulai apa? Dari syariat kuat, bertoriko, bermakrifat, berhakikat. Bi antasiha minkal bidayatu allati hiya syari'atu ma'a mulazamika laha bil jiddin, dengan telah sah bagimu harus dimulai dengan syariat disertai penetapan dirimu suatu permulaan dengan sungguh-sungguh bil jidd, dengan sungguh-sungguh. Ya, itu ya. Ini dari Imam Ghazali ini, kalau ini Imam Ghazali. Dan wala usuro, dan ia tidak akan pernah mengerti bisa imutali'il ilmin, ya. Kamu tidak akan mengetahui ilmu-ilmu yang tadi, yang apa, ilmul ghaib. Wa fi nushila ubur bil ba'i wal muhaddati wal murad, dan di sebagian naskah disebutkan kamu tidak akan dapat melintasi itu semua tanpa bertorikoh. Ala batiniha illa batal wukuf, kepada batiniah beribadah kecuali setelah berhenti, kepada lahiriah ala dohiriha, artinya berzikir beribadah itu jangan sampai ada dohirnya, beribadah itu harus sampai pada batinnya. Wa matalu ba'du syari'ah bisafinah, ada yang menyebutkan, ya, as-syari'atu kas-safinah, bersyariat itu hanya seperti safinah, perahu. Wa tariqatu bil bahri, sedangkan tariqah itu mengarungi lautan. Wal haqiqati bil lu'lu'in, dan hakikat itu adalah mutiara. Ibu bapak sekalian, para jamaah, jenengan punya mobil dipanasani tak atau tinggi melampah untuk jalan kan? Punya perahu, masa hanya dipanasi di pinggir laut? Tidak kan? Nah, kita harus mengarungi dengan perahu itu, kemudian kita mendapatkan mutiara di dalamnya lautan tak bertepi itu indah. Coba ibu-ibu yang suka nyelam, yang suka diving, snorkeling di atas. Kalau diving, semakin dalam semakin indah biotanya, semakin bagus ikan-ikannya. Begitu kak jenengan kita, semakin kita dalam beribadah karena sudah bertorikoh, maka semakin indah kita beribadah. Itu namanya ladzatu fil ibadah. Ibadah itu enggak ogah-ogahan, ya, karena sudah menikmati, karena sudah ada dzauq, ada rasa, dan ada syauq, ada rindu kepada Allah ketika membaca Quran, ketika zikir, sholat malam, dan itu indah, sangat indah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tambah sedikit. Fala tahsulul lu'lu, maka seseorang tidak akan mendapatkan semua lu'lu, mutiara, illa minal bahri, kecuali dia mengarungi lautan. Jadi kan dapat mutiara tapi kan ke pasar, artinya tidak bisa. Orang kalau tidak torekoh tidak akan bisa menikmati lautannya cinta, lautannya rindu, lautannya rasa, nikmatnya beribadah. Wala
wala yutawassalu ila lujjati bahri illa bisafinah, dan tidak akan pernah sampai kepada dasar laut itu tanpa dengan perahu. Wa mathalu ba'dhum hadits talata bin narjilin, dan juga ada sebagian orang mengibaratkan ya hubungan empat itu, syariat, thariqah, makrifat, hakikat, itu seperti kelapa. Jadi ada yang mengibaratkan tadi seperti apa? Seperti perahu. Tidak mungkin orang dapat mutiara tanpa menyelam. Menyelam yang baik itulah namanya thariqah dan makrifat. Kemudian baru kita mendapatkan mutiaranya. Satu lagi ya, wasyari'atu kalfaqasrid dhahir. Syariat itu seperti kulit luar, bathok ini lho. Lah bathok ya penting, kena dinggene apa? Areng ya. Masih bagus. Artinya mau jalanin syariat. Wa tariqati qallubi. Thariqat itu adalah isi kelapa. Gundulnya itu ya, setelah apa? Setelah bathoknya dikeluarkan kan ada kelapa itu ya, sebelum diparut ya, oke. Wal haqiqati katuhni, serta hakikat itu adalah santannya. Alladzi fi batinil lubi, yang berarti santannya itu ada di dalam isi kelapa itu. Jadi Bapak sekalian, kalau ditanya kelapa itu apa sih? Ya santan itu kan. Ya, substansi kelapa kan kita ambil santannya. Dari santan itu bisa masak lodeh, jangan lodo. Ya, pakai terong. Ini kesenangannya ibu saya kalau saya pulang ke Tulungagung dulu. Bu, saya mau pulang, udah di rumah sudah langsung dikasih jangan lodo, ono KTC atau ada terongnya atau nangkanya. Semakin menginap blenderang semakin ya, itu karena apa? Enaknya itu karena santannya. Jenengan juga gitu, beribadah nikmat karena ada santannya beribadah. Kalau jenengan masih aras-arasen ibadah, berarti masih syariat. Tapi kalau sudah menikmati berarti sudah ambil santannya. Nah, dari santan itu fala tahsulud duhni illa ba'didakil lobi, maka dari santan itu bisa jadikan minyak yang dapat dihasilkan ya, dihasilkannya ya, wala yutawassalu illa lubi illa bi khirqatil qasrin, dan tidak akan sampai isi kelapa itu kecuali dengan merobek kulit kelapanya. Syariat itu kayak bathok, ya kan? Thariqah itu kayak kelapanya, ya. Makrifat itu sudah mulai diparut. Kalau sudah hakikat sudah menjadi santan untuk dijadikan minyak. Oke, jadi inilah bedanya syariat, thariqah dan hakikat. Saya pikir itu saja Bu ya. Maka dengan demikian wa yuqali syariat ibadah, karena itu syariat itu adalah ibadah badannya. Walid thariqati ubudiyah, dan thariqah itu adalah penghambaan. Ya. Wal haqiqati ubudah, dan hakikat itu adalah tentang penghambaan kita yang kita tidak ada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir qala Abu Ali Ad-Daqaq, dan Syekh Imam Ali Ad-Daqaq berkata, lil awami ya minal mu'minin ubudiyah lil khawas. Ibadah itu untuk orang awam dari kalangan orang yang beriman ya, wabil ubudiyah lil khawas, dan orang yang
ibadah itu adalah orang yang khusus, wal ubudatu li khasil khawas, dan orang yang penghambaan artinya sudah pada makrifat dan hakikat itu adalah ibadahnya orang yang khususon khusus. Jadi khawasul khawas. Jadi ada orang ibadahnya, sholatnya pada orang umum, sholatnya orang yang bertarekoh artinya sudah pada ibadah yang benar, dan ada sholatnya orang yang khawasul khawas, yaitu orang yang sudah pada tahap ma'rifat dan hakikat. Kita insya Allah menuju yang terakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.